Kita menghayati ibadah adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, khidmat, dan hormat. Untuk itu, sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, duduklah dan kenakanlah pakaian yang sopan dan rapi, sama seperti ketika Anda beribadah di gereja. Yang kedua, mari menjaga hati dan sikap saat beribadah online dengan memanfaatkan HP hanya untuk mengakses link video ibadah online. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, ngobrol dengan keluarga, atau meresponi hal lain dengan HP selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari praibadah sampai dengan pengutusan dan berkat dengan tenang, khidmat, dan tertib. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama meneduhkan hati dan mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini dengan menyanyikan "Keluargaku adalah surgaku". Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Marilah kita beribadah dengan penuh rasa syukur dan percaya atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dengan berdiri, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 289 ayat yang pertama, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya.
Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta senantiasa menjaga keutuhan keluarga kita. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Coba dipersilahkan duduk. Kata pembuka terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai 24 akan kita baca bergantian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa
yang akan kita bacakan secara bergantian. Awal pembentukan keluarga kami mulai dengan sukacita, dan kehadiran anak-anak menambah sukacita kami. Namun berjalannya waktu, kami mulai merasakan sukacita itu berkurang. Sebagai ayah, seringkali kami terlalu sibuk dengan pekerjaan dan karir kami, serta lupa memperhatikan keluarga kami. Sebagai ibu, kami sibuk menyiapkan segala keperluan keluarga, baik ayah, anak-anak, dan rumah tangga. Kami lupa menjalin relasi keluarga dengan hangat. Ampunilah dosa-dosa kami dan perbaharuilah keluarga kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh. Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita berdiri menyambut berita anugerah yang terambil dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai satu dengan yang lain. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
Marilah kita mensyukuri anugerah pengampunan Allah dengan bertekad menjadi keluarga yang hidup dipimpin oleh Tuhan. Kita pujikan keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah, bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa pelayanan firman. Tuhan, kami bersyukur kalau di dalam bulan Agustus ini GKI Residen Sudirman memperingatinya sebagai bulan keluarga. Kami bersyukur untuk setiap keluarga-keluarga yang sudah Engkau izinkan boleh berada di gerejamu ini. Kami bersyukur untuk setiap keluarga-keluarga yang hidup harmonis. Kami mengucap syukur untuk setiap keluarga-keluarga yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kalau sebentar kami akan belajar bersama-sama, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh berbagi dengan sesama kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, bukan saja tahu akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami berani menerapkan di dalam kehidupan kami, teristimewa di dalam keluarga-keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa menjaga keutuhan keluarga kami semua berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasalnya yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi pasalnya yang keempat ayat pertama sampai dengan yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini, keluarga penuh damai sejahtera. Saudara, di dalam bulan Agustus ini, GKI Residen Sudirman memperingati sebagai bulan keluarga. Maka mengambil tema keluarga penuh damai sejahtera adalah juga menjadi impian kita semua. Saudara, suasana damai sejahtera, saya hampir yakin itu semua dirindukan oleh siapapun juga. Bahkan saya katakan oleh dunia, oleh negara-negara, bahkan oleh bangsa-bangsa yang ada dimanapun juga. Teristimewa juga gereja dan bahkan keluarga. Namun kenyataannya saudara, justru sebaliknya. Bangsa dengan bangsa bisa berseteru, bisa gegeran, bisa musuhan. Lalu suku bangsa dengan suku bangsa ternyata juga bisa menjadi persoalan. Rakyat dengan rakyat sendiri dalam satu negara bisa bertengkarnya luar biasa. Bahkan mereka tega saling membunuh satu dengan yang lain. Bahkan saudara tidak terluput bahwa gereja juga bisa menjadi ajang pertengkaran. Bahkan teristimewa keluarga demi keluarga, ternyata juga ada yang bertengkar, ada yang tidak damai. Oleh sebab itu saudara, kita akan belajar bersama-sama melalui Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara, Paulus menyadari betul bahwa di gereja atau di jemaat Filipi itu terjadi pertengkaran yang luar biasa. Pertengkarannya itu adalah tokoh perempuan Widia dan Sintike. Mereka ini adalah dua tokoh perempuan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan di gereja Filipi. Tetapi saudara, yang menjadi persoalannya ketika dua tokoh perempuan yang disegani dan dihormati ini, ternyata mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Dan saudara, saya juga meyakini di dalam sebuah keluarga pun juga bisa mengalami persoalan, permasalahan, percekcokan satu dengan yang lain. Dan mari kita akan melihat apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada mereka yang bertengkar. Saudara, yang menarik dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara bisa membayangkan seseorang yang sedang bertengkar, tetapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Saudara, pertanyaan yang menjadi
sangat besar sekali adalah apakah Paulus waktu itu sedang bersukacita? Kalau kita teliti dengan baik, saudara, pada waktu itu Paulus berada di Roma. Dan pada waktu menuliskan ini, dia berada di dalam penjara. Nah, saudara bayangkan apakah ada orang yang ada di dalam penjara bersukacita? Mungkin orang-orang tertentu. Tetapi secara umum, saudara, orang di penjara itu adalah orang yang susah. Sedangkan Paulus di penjara itu karena Injil. Di dalam keadaan yang demikian, kita katakan orang dunia ngomong susahnya luar biasa, Paulus tetap bisa bersukacita sekalipun dia berada di dalam penjara. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan kepada Euodia dan Sintike supaya mereka sadar betul bahwa mereka yang bebas seharusnya bisa bersukacita dibandingkan dengan Paulus. Maka saudara dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, ketika saya pikirkan kenapa sampai Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena ada orang-orang yang bisa bersukacita di dalam kesusahan orang lain, apalagi kalau itu musuhnya. Karena ada orang yang bisa bersukacita di dalam kegagalan orang lain. Dan dia akan senang kalau orang lain itu gagal. Nah, saudara, inilah yang Paulus tegaskan, bersukacita tetapi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, apapun persoalan keluarga kita, maka Paulus juga menasihatkan kepada kita itu bersukacitalah. Bahkan saudara, dengan jelas kalau kita perhatikan saat ini, ketika kita sedang mengalami pandemi COVID ini, dokter selalu mengingatkan kepada kita, imun tubuh kita itu akan semakin baik, semakin keluar dengan baik ketika saudara dan saya itu di dalam suasana yang sukacita. Saudara, sekali lagi, bersukacita itu adalah obat. Obat yang paling manjur menurut Amsal 17 ayat yang ke-22. Jadi bersukacita di dalam Tuhan itu harus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Bersukacitalah. Saudara, yang kedua yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, kata-kata hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, itu bukan berarti dia itu mau pamer tentang kebaikannya. Dia itu mau menyombongkan dirinya karena dia ini baik, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kebaikan itu dapat dirasakan oleh orang lain. Saudara, kalau kita kumpul bersama-sama lalu kita ngomong orang itu baik. Kenapa kok kita bisa ngomong orang itu baik? Karena kita merasakan kebaikan orang itu. Maka saudara, Rasul Paulus menginginkan kalau kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang lain, maka orang yang ada di sekitarnya itu adalah orang yang pertama kali merasakan kebaikan-kebaikannya mereka. Kalau kita konteskan itu di dalam keluarga, maka ayah, ibu, anak itu berarti kebaikan dari ayah akan bisa dirasakan oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Kebaikan istrinya dirasakan oleh suaminya dan oleh anak-anaknya. Kebaikan anak-anaknya dirasakan pertama kali oleh keluarganya. Saudara, ada orang yang berkata, karena dia terlalu sibuk pelayanan yang luar biasa, bahkan mungkin gelarnya dia sudah S3, dia menjadi penceramah, dipanggil sana, dipanggil sini, tetapi anaknya menjadi masalah di sekolahannya.
Ketika dia dipanggil oleh gurunya, dia berkata, apakah ini salib saya? Kalau saya harus menderita dan saya melayani Tuhan. Saudara, itu bukan salib. Saudara. Menurut saya itu adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Apa artinya saudara, kebaikan kita justru bisa dirasakan oleh orang-orang di luar keluarga kita dan keluarga kita sendiri tidak bisa merasakan kebaikan kita. Apa artinya saudara? Banyak orang yang bisa melakukan perbuatan yang baik di luar sana karena dia ingin namanya dikenal sebagai orang yang baik di luar sana. Tetapi begitu dia masuk di dalam keluarga, dia menjadi orang yang menakutkan di dalam keluarganya. Dia tidak bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Saudara, orang yang semacam ini seharusnya kita sadar bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu harus dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat anggota keluarga kita belum merasakan, saya katakan jangan-jangan motivasi kebaikan kita di luar itu salah. Mari kita perbaiki apa yang seharusnya kita kerjakan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara, yang ketiga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, bagian ini mau mengingatkan kepada kita supaya kita ini jangan khawatir dan kita membawa segala kekhawatiran kita itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Kalau ada orang yang bertanya, apakah orang Kristen tidak pernah khawatir? Saya ngomong tidak ada orang yang tidak khawatir. Tetapi yang dimaksudkan di sini jangan sampai saudara kekhawatiran kita itu menyelubungi kita, itu membuat saudara dan saya tidak pernah bisa bergerak karena kita diselubungi oleh kekhawatiran kita. Tetapi justru ini mau diingatkan, segala kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Segala sesuatu apa yang menjadi kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran kita itu membuat kita tidak pernah bisa mengimani perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara, saya sadar bahwa di dalam masa-masa yang semacam ini, kita akan terus-menerus dilanda kekhawatiran sana, kekhawatiran sini. Ada banyak orang yang saat-saat ini bisa dan gampang khawatir. Saya sadar. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita, jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita lupa bahwa Tuhan itu menjadi perlindungan bagi kita. Nah, saudara, untuk mengingat poin saya ini, saya teringat begini, saudara. Di Bali itu, salah satu pengairannya yang terkenal itu adalah Subak, saudara. Irigasinya namanya Subak. Maka saya singkat Subak. Subak itu artinya sukacita. Yang kedua adalah ba-nya itu baik, ka-nya itu jangan khawatir. Ketika kita sukacita, ketika kita punya kebaikan, dan ketika kita tidak khawatir akan hari esok dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka dikatakan dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Jadi damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran kita itu akan ada di dalam keluarga kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang keluarga yang penuh damai sejahtera, maka ketika kita melakukan sukacita, kebaikan dan tidak khawatir,
maka damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran kita itu akan ada di dalam kehidupan kita. Kita akan betul-betul merasakan bahwa hidup ini adalah hidup yang damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara, orang yang hidupnya damai, keluarga yang hidupnya damai, pasti akan dapat memikirkan hal-hal yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 itu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang disebut dengan keadilan, hal-hal yang disebut dengan kebajikan, semuanya itu dapat dipikirkan dengan baik dan itu akan mempengaruhi hidupnya dia untuk dia bisa berlaku dengan baik. Orang yang hidupnya senantiasa gelisah, orang yang hidupnya senantiasa khawatir, semua pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran, maka ketakutannya itu akan membuat dia tidak bisa bergerak. Bahkan dia senantiasa risau dari hari ke hari, senantiasa gelisah dari waktu ke waktu. Tetapi orang yang dipenuhi oleh damai sejahtera oleh Tuhan, maka kita akan bisa memikirkan yang baik. Kita akan bisa melihat orang lain dengan kacamata kita yang baik. Semua perkataan-perkataan kita bisa sedap didengar oleh orang lain. Kita memikirkan yang mulia yang kita kerjakan. Maka semuanya itu justru akan mendatangkan sukacita kita semakin hari semakin berlebih. Saudara, seringkali saya mengingatkan keluarga ketika kita bangun pagi, mari kita jangan buka handphone dulu. Mari kita berdoa dulu. Kalau perlu handphonenya dibuka lama juga enggak apa-apa. Yang penting sukacita. Yang penting merasakan kebersamaan itu. Saya kalau makan bersama-sama dengan keluarga, saya selalu wanti-wanti, HP ditinggal. Kenapa, saudara? Karena kebersamaan itu menurut saya adalah hal yang paling indah. Dan itu harus kita perjuangkan, saudara. Sukacita keluarga itu akan membuat suasana keluarga itu menjadi suasana keluarga yang baik. Kebaikan setiap anggota keluarga itu kalau bisa dirasakan, itu bisa menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika kita tidak khawatir, maka kita akan mengalirkan aliran damai sejahtera itu juga kepada orang lain. Seperti pengairan di Bali itu ciri khasnya, dari atas dia turun ke bawah airnya, bisa membuat segala macam sawah, ladang itu menjadi baik. Mari saudara, kita boleh menjadi orang-orang yang sadar betul, keluarga kita harus hidup di dalam damai. Kalau ada pertengkaran, mari kita selesaikan dengan baik. Kalau ada permusuhan antara anggota keluarga, antara suami istri, kita harus duduk bersama, kita pikirkan dengan baik. Dan semua kita lakukan di dalam kerangka dalam Tuhan. Saudara, keluarga kita baik, bukan kita mau menonjolkan keluarga kita, bukan. Keluarga kita baik, keluarga kita damai sejahtera yang dipermuliakan Tuhan. Orang akan berkata, lihat, itu orang-orang yang percaya kepada Kristus, keluarganya baik, keluarganya damai, keluarganya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak mengumpat orang lain, kata-katanya baik, apa yang dipikirkan baik. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui keluarga-keluarga yang hidup damai. Mari di dalam bulan keluarga ini, kita terus boleh hidup di dalam kedamaian satu dengan yang lain. Mari kita buka hati kita untuk mengampuni anggota keluarga kita. Mari kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Amin. Saat teduh, Tuhan memberkati. Dengan bangkit berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan,
Marilah kita mengingat pengakuan imam dan baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pada Minggu tanggal 9 Agustus 2020 ini, kita mengadakan pelepasan purna penatua. Dengan berakhirnya masa pelayanan penatua periode 2014-2017 dan periode 2017-2020, namun karena masa pandemi ini, pelaksanaan PMJD atau Persidangan Majelis Jemaat diperluas, baru dapat dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2020, hari Senin yang lalu secara online. Sehingga pelayanan saudara-saudara kita hari ini dinyatakan telah berakhir sebagai anggota Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman. Oleh sebab itu saya mengundang nama-nama bapak-bapak sekalian yang akan purna tugas ini. Bapak Abdul Manap Hendro, Bapak Ali Nugroho, Bapak Kaleb Alek Weni, dan Bapak Yosua Wijayanto. Silakan menghadap ke jemaat. Kepada saudara-saudara diucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dan kerjasamanya dalam kemajelisan selama ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam pelayanan ini. Dan biarlah Tuhan boleh memakai saudara di pelayanan yang lain. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa syafaat, dan kita juga mendukung doa bapak-bapak sekalian yang sudah melayani Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau firman-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami untuk kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga-keluarga yang hidup di dalam damai sejahtera. Dan biarlah sungguh Tuhan, sukacita, kebaikan, dan tidak khawatir kami membuat damai sejahtera-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, bersama dengan setiap saudara-saudara kami yang melayani Tuhan, yang saat ini purna, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang boleh senantiasa menyertai mereka. Kami ingin berdoa untuk Bapak Abdul Manap Hendro, kami berdoa untuk Bapak Ali Nugroho, kami berdoa untuk Bapak Kaleb Alek Weni, dan kami berdoa untuk Bapak Yosua Wijayanto. Kami mensyukuri Tuhan, untuk setiap pelayanan mereka boleh bersama-sama dengan kami, teristimewa di dalam kepenatuaan mereka. Kami bersyukur untuk setiap karya-karya yang boleh mereka lakukan di dalam kehidupan bersama-sama kami di gereja-Mu ini. Oleh sebab itu Tuhan sertai di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam keluarga masing-masing, bahkan di dalam pelayanan-pelayanan yang akan mereka ambil di dalam bentuk yang lain. Biarlah Engkau juga akan menyertai dan memberkati mereka. Kami terus ingin berdoa, biarlah Engkau juga akan menyertai keluarga demi keluarga mereka, dan jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang dapat dilihat kehidupan dan keteladanannya yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami terus ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini di dalam keadaan dan kondisi yang sakit. Mari Tuhan Engkau yang boleh berbelas kasihan kepada mereka,
Engkau yang boleh menguatkan mereka, Engkau yang boleh memampukan mereka memiliki tubuh yang sehat. Demikian juga kami percayakan kehidupan mereka atau keluarga mereka masing-masing, supaya keluarga mereka boleh menjadi keluarga yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk pekerjaan demi pekerjaan mereka. Di dalam masa-masa yang sulit ini, mari Tuhan Engkau yang boleh menyertai dan memberkati semua pekerjaan jemaat-Mu yang ada. Setiap usaha dari jemaat-Mu yang ada, berkatilah dengan melimpah, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan, jadikanlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu umat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat kita berikan dengan cara transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan di kotak-kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Syukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepada hati. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau curahkan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu manakala kami mendapati keluarga kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang dapat kami berikan kepada-Mu. Ini semua terjadi karena kebaikan-Mu, ya Tuhan.
Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kembali kepada kehidupan kita sehari-hari dengan satu tekad untuk hidup di dalam keluarga yang damai sejahtera dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Kita pujikan mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dunia semakin mengalami perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di tengah sukacita menyambut perubahan itu, para remaja diperhadapkan oleh berbagai tantangan. Tuntutan akademis, penggunaan gadget yang semakin meningkat, tingkat individualistis, gaya hidup, ketidakmampuan orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, dan sebagainya. Padahal, usia remaja adalah usia di mana seseorang mendapatkan dukungan untuk tumbuh kembang rohaninya. Bagaimanakah peran orang tua bagi anak remajanya yang sedang mengalami tantangan pertumbuhan iman? Bagaimana pula setiap remaja mampu memahami dan menyikapi tantangan pertumbuhan imannya? Temukan jawabannya dalam acara Opini, obrolan perkara iman anak remaja masa kini, dengan tema Best Friend Forever in Spiritual Challenge yang akan dilayani oleh Pendeta Setia Hadi pada hari Sabtu tanggal 5 September pukul 18 waktu Indonesia Barat via aplikasi Zoom. Acara ini diperuntukkan bagi orang tua dan remaja. Papa, mama, dan adik-adik remaja bisa langsung mendaftar melalui link berikut ini. Kami nantikan partisipasinya bersama Opini. Mari kita ciptakan hubungan yang teduh dan bersahabat. Tuhan Yesus memberkati. Kala sepasang kekasih mengikat janji setia, melangkah bersama dalam suka dan duka, hati menyatu dalam asa, membangun keluarga bahagia di sepanjang masa. Tapi sayang, perjalanan cinta
tak selalu berbunga-bunga. Ada kalanya tak elok dipandang mata. Cinta dan bahagia menjauh, perjalanan terasa berat dan penuh keluh. Di bulan keluarga ini, apakah Anda ingin semakin memperkuat relasi hati suami istri? Apakah Anda ingin terus merajut cinta suci pasutri? Hadirlah dalam persekutuan online Pasutri GKI Residen Sudirman, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 19 melalui media Zoom. Pasutri Pendeta Rahmat Sakaria Mustika dan Ibu Hana Yuliani akan berbagi tips dan refleksi merajut cinta suami istri. Segera daftarkan diri Anda melalui link seperti tertera di bawah ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia